Ujang ini ada yang bawa sama 4 orang yang nggak tahu siapa orangnya tuh Pak. Masa iya kalau misalnya memang jualan aqua bawa Bawa senjata golok, tajam, bawa bawa pistol, golok, apa? terus kita kan disangka mengeroyok preman. Masa iya seorang nih korbannya 2 orang. Sekarang di sini yang dikeroyok siapa? Om kami apa preman? Sampai akhirnya kan kita bisa ketemu sama Pak Jokowi kan? Itu di luar kekuasaan kami. Oh, Mungkin gitu. ada doa-doa dari para pedagang. Orang pertama atau 2 orang yang langsung kita sepak pagi ini adalah keponakan dari Ujang Sarjana, pedagang buah di Pasar Bogor, yang videonya viral kemana-mana sejak hari Kamis kemarin. Teh Kurniali, biasa dipanggil Nia, ini Kang Rahman, dua-duanya keponakannya Ujang Sarjana, yang menurut kedua keponakannya ini Ujang Sarjana itu di penjara karena melawan preman. Ini mengingatkan kita kasus di NTB tempo hari ketika ada korban begal yang kemudian membunuh 2 pelaku begal, justru si korbannya yang ditahan. Dan setelah viral ramai di mana-mana, akhirnya korbannya itu dibebaskan oleh polisi. Nah, sepertinya kasus itu mirip-mirip dengan yang dialami oleh Ujang Sarjana. Oke, baik, kita kembali. Saya tanya lagi ke Teh Nia sama Kang Rahman. Kalian tuh berani sekali gitu mau teriaki presiden yang lagi lewat di Pasar Bogor. Itu ceritanya kayak gimana sih? Sebetulnya kejadian itu spontan ya. Mungkin memang udah qadarullohnya gitu ya, kayak gitu. Mungkin memang udah saatnya kita bertemu gitu, keadilan terungkap gitu kan. Tapi di balik cerita itu tuh kita sebetulnya menyimpan banyak pertanyaan. Mulai dari proses penangkapan om kami yang kami anggap aneh gitu ya. Karena dari proses penangkapannya itu om kami itu tiba-tiba ditangkap oleh polisi, dan sebelum itu om kami tidak pernah mendapatkan surat untuk menjadi saksi, tidak pernah mendapatkan surat untuk di BAP, tidak pernah mendapatkan terus keluarga pun juga tidak pernah ada surat pemberitahuan penangkapan. Jadi kan di situ kami jadi aneh kan. Nah terus setelah itu masuklah ke proses. Anda tidak protes waktu itu? Kenapa paman saya tiba-tiba ditangkap, nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa gitu? Anda tidak protes? Kita proses Pak. Iya, proses. Jadi pas hari pertama penangkapan itu tanggal 17 Januari 2022 tuh. Itu kan dari para pedagang tuh ada nelpon ke saya, ke bapak saya kan. Kebetulan saya ngangkatnya Pak. Terus dia bilang, Kang Ade, ini Ujang ini ada yang bawa sama 4 orang yang nggak tahu siapa orangnya tuh Pak. Gitu kan. Karena emang kita sempat cekcok sama preman gitu kan Pak. Kita langsung ke Pasar Bogor dong. Karena itu posisinya jam hubungnya jam sekitar 6 sampai 7 pagi tuh. Dari habis subuh itu, dari habis jam 5-an, Ujang tuh dibawa sama 4 orang yang tadi dikenal gitu Pak. Kita langsung ke sana pukul jam 8. Kita tanya-tanya di pasar dekat kios kita Pak. Tanya ke para pedagang, tanya kepada yang buat tahu Ujang juga nggak di lapak gitu kan. Ini Ujang tuh dibawa sama siapa gitu kan. Apakah sama preman atau siapa gitu kan Pak ya. Kita langsung menelusuri, katanya tuh dibawa ke bawah gitu. Dia tuh yang bawa Ujang ini Pak, dia hanya bilang ke pedagang dan juga yang di sekitar tuh katanya mau ngobrol sebentar Pak. Dan dia bawa ke bawah kan. Terus singkat cerita, saya sama bapak itu menelusuri ke bawah dong Pak, ke bawah jalan roda tuh yang arah ke kebun raya. Telusuri jalan tersebut di motor sama ayah saya, tanya kepada seluruh pedagang itu Pak yang ada di sekitaran tuh, mereka semua nggak ada yang mengetahui Ujang itu dewa sama siapa, dibawa kemana, nggak ada yang tahu Pak, satu orang pun. Berarti diculik dong? Iya, makanya itu yang jadi pernyataan kita Pak. Nah, karena kita bingung dari jam 8 sampai jam 10:11 Pak, akhirnya kita inisiatif untuk pergi ke Polsek Bogor Tengah dong. Kita ingin bikin surat kehilangan. Kenapa? Karena emang biasanya Ujang Sarjana ini, om saya ini Pak, dia tuh pulang ke rumahnya tuh setiap 2 pekan sekali. Ya kan, jadi 2 hari sekali dia pulang ke rumahnya. Kenapa gitu kan. Anda tiap hari? Gimana tuh?
Kenapa enggak tiap hari pulang ke rumah? Iya kan, karena emang pertama dia tanggung jawab sama dagangan, karena ongkos juga Jadi Pak. tinggal di pasar dia? Iya betul, karena kan ongkosnya Pak lumayan kan kalau ke rumah gitu kan. Ditambah lagi kan di situ banyakan juga yang jualannya gitu. Jadi kalau misal pulang tiap hari kan mungkin berkat ongkos tuh. Jadi Menghemat ongkos lah gitu Pak. Saya cerita lanjut lagi, saya datang ke Bogor, Polsek Bogor Tengah, saya bikin laporan karena isinya juga ngebel kan, udah 2 hari ngepulang, 3 hari ngepulang. Terus kita ngebel ke Polsek Bogor Tengah, kita bikin surat laporan Pak, surat laporan kehilangan. Yang piket saya nih, Pak mohon izin gitu kan, sebelumnya kita dari Pasar Bogor gitu kan, izin surat kehilangan Pak gitu, saudara Ujang Sarjana, kalau pedagang Pasar Bogor kan, dia ada yang nyulik katanya Pak gitu kan. Terus kemudian yang piket di situ tuh pergi Pak, dia pergi pas kita kirim laporan, dia pergi terus datang lagi ke kita ngampir tuh di ruang piket, terus dia bilang bapak sama adik saya tuh mungkin bisa masuk ke ruangan tersebut ya, katanya penting temui orang yang pakai jaket warna orange gitu. Di mana itu? Itu di Polsek, katanya ternyata masuk ke ruang penyidikan Pak. Kita masuk ke ruang penyidikan, terus ditanya dong sama orang situ. Itu berapa hari Anda datang ke Polsek setelah menelusurinya dan tidak hari yang sama Pak, masih yang sama kan, kita takut Ojang disuruh sama preman gitu Pak. Kita masuk ke dalam ke ruang penyidikan, kita ceritakan, Pak mohon izin kita mau nyari Ujang Sarjana Pak, dia nggak pulang-pulang gitu kan. Kenapa emangnya Ujang Sarjana katanya kan, dia nggak pulang-pulang ke rumahnya Pak, kita khawatir gitu kan. Terus kata penyidik, sisi duduk dulu, terus diceritain bahwa Ujang ini terlibat dalam kasus pengeroyokan. Nah, kita tuh Pak antara seneng dan khawatir gitu Pak. Senengnya karena Ujangnya ternyata ada di Polsek dong Pak. Kita nggak khawatir dia tuh disiksa sama ini gitu apa ya, preman gitu. Nah, terus saya nanya yang negatifnya itu Pak, kok terlibat dalam pengeroyokan? Kapan gitu apa ya, di mana gitu kan pengeroyokannya. Terus penyidik menceritain ya pada tanggal 20 November di sekian gitu Pak, ada pengeroyokan gitu. Setahu kita tanggal 26 November itu nggak ada pengeroyokan Pak. Adanya apa? Itu tuh cocok mulut aja gitu. Jadi ceritanya gini Pak, yang ngelaporin Ujang ini. Jadi ceritanya saya lanjut ya. Maaf. Jadi ceritanya tuh pas awal memang Ujang itu kan setiap hari berjualan ya di situ di tempat jualan biasa. Dia jualan buah. Jualan buah. Memang setiap hari berjualan buah kan. Jenis di tempat buahnya apa? Ada jeruk, apa sih namanya, buah naga, macam-macam buah aja, mau buah impor, lokal gitu ada. Tergantung musiman kan kalau kayak gini mah ya. Gede, besar lapaknya musiman. Enggak sih, lapak kecil depan gitu kan. Depan. Nah, udah berjualan lah ya seperti biasa, normal gitu. Cuman ada sekelompok orang preman kan yang diduga preman gitu menghampiri gitu kan. Terus preman itu membuat kegaduhannya adalah mengancam-ngancam para pedagang lain kan, di situ yang jualan banyak ya Pak. Mengancam-ngancam pedagang, bawa senjata tajam dan melempar-lempar aqua gitu kepada pedagang kan. Jadi kan kejadian tersebut terjadi beberapa hari, hampir setiap hari sebelum tanggal 26 sebelum cekcok mulut itu udah terjadi beberapa hari kan Pak, kejadian itu, kegaduhan tersebut. Mereka itu datang jualan air kemasan, benar nggak sih? Tapi gini Pak, melempar ke pedagang. Sekarang gini Pak, kalau misalkan memang ada orang yang memang murni pedagang, masa iya sih Pak kita melakukan pengancaman terhadap para pembeli? Terus memang masa iya sih Pak kita misalkan nih, mereka misalkan berjualan air, masa iya bawa senjata tajam gitu kan? Setahu saya orang yang jualan daging pun nggak pernah kan memang orang yang berjualan daging kan bawa senjata tajam, tapi nggak pernah kan di teng gitu dikasih lihat ke orang-orang gitu, digituin gitu kan, nggak pernah orang yang jualan daging buat buat motong daging. Ini jualan, masa iya kalau misalnya memang jualan aqua bawa senjata tajam, bawa golok, terus melakukan pengancaman, melakukan pemaksaan untuk dibeli gitu kan, aneh Pak. Ya. Setahu saya kalau pedagang mah nggak gitu, ya berjualan biasa gitu. Itu banyakan apa satu orang? Banyakan. Jadi emang yang hampir di pas kejadian tanggal 26 itu emang 3 orang Pak. Jadi ada 3 orang preman itu lemparin aqua kepada pedagang. Ya kita sebutnya air kemasan lah ya. Air kemasan maaf Pak. Memaparkan air
kemasan air mineral, terus ngelemparin kantong juga Pak, ngelemparin, iya, jadi memaksa supaya mereka tuh membeli. Dan hari-hari sebelumnya tanggal 20 24, 25 dia tuh mengancam-ngancam Pak, dengan nada kalau kalian kalau sia atau menyokot kantong doa itu cajagan sia. Apa artinya? Ya artinya kalau kalian nggak ngambil kantong di kita, kantong produk dari mereka, si preman ini ngancam akan mencacagan, akan apa sih mencacag pedagang gitu, gitu, memotong-motong pedagang gitu, sambil menggunakan ini senjata tajam. Oke, kita balik ke yang peristiwa kemarinnya. Iya. Itu gimana ceritanya? Anda tiba-tiba datang ke Pasar Bogor, kemudian langsung bereaksi ketika melihat Pak Jokowi lewat. Jadi gini ceritanya, memang kita kan memang lagi jualan di situ. Nah terus kan awalnya memang nggak tahu kan, tahu sih dikasih tahu gini, teteh kan mau ada Pak Jokowi. Biasanya kan memang di pasar mah kan memang suka heureuy, suka gitu apa kan. Sih suka bercanda ya Pak. Kirain bohong kali mau ada Jokowi gitu Pak. Nah terus pas ngelihat, loh kok ini mah dirapi-rapihin gitu, yang biasa tempat parkir kan ya, dijadiin tempat buat orang-orang yang kuliner gitu dia, ditata gitu. Terus di bawah tuh banyak kursi-kursi gitu, orang-orang tuh dirapihin, apa bener ya mau ada Pak Jokowi gitu ya. Nah terus pas lagi jualan gitu kan tiba-tiba ada tuh ya, oh iya ya ada Pak Jokowi gitu kan. Ya udah pengen ngomong gitu kan, pengen ngomong tentang ini gimana ya gitu. Soalnya kan kita juga pengen om kita tuh mendapatkan hak yang sama dengan warga negara yang lain, pengen dapat keadilan gitu kan. Soalnya kami ngerasa kayak om kami tuh nggak mendapatkan hak sama gitu. Mulai dari tadi Pak, yang proses penangkapannya itu kan udah jadi pertanyaan, masa tiba-tiba ditangkap terus kita tuh nggak dapat surat-surat dipanggil sebagai saksi. Om saya itu nggak pernah dipanggil untuk di BAP gitu kan. Terus nggak pernah di keluarga tuh nggak pernah ada pemberitahuan. Nyampe pas kita tuh udah berusaha, kita pihak keluarga nih berusaha untuk mengajukan penangguhan lewat lisan ditolak, lewat tulisan ditolak, sampai akhirnya kita alhamdulillah nih ketemu dengan pengacara LBH ini, ketemu ya, tuh katanya Anda nyampe penangguhan juga. Pengacaranya itu sampai berapa orang? 19 orang. Iya, betul 19 banyak orang. Amat. Anda bayar berapa mereka itu? Alhamdulillah bisa jawab pengacara 19 orang. Iya Pak, mungkin itu alhamdulillah Pak, itu tuh memang qadarullah gitu. Mereka tuh emang pahlawan yang ingin membela kebenaran gitu Pak. Karena kita tuh nggak percaya sampai saat ini gitu Pak, bahwa kita tuh punya rekan-rekan ini gitu Pak yang membela kebenaran kita ini gitu Pak. Kita nggak bayar sepeser pun, nggak bayar sepeser pun. Demi Allah ini, demi Rasulullah nggak bayar sepeser pun. Makanya kita alhamdulillah gitu ya, kita mau mencoba membukakan kebenaran, ternyata memang Allah tuh ngasih jalan. Cuman mungkin di sini kita diuji untuk selalu bersabar. Mungkin ini prosesnya nyampe akhirnya kan kita bisa ketemu sama Pak Jokowi kan, itu di luar kekuasaan kami. Mungkin ada doa-doa dari para pedagang, doa-doa kami mungkin yang alhamdulillahnya dikabulkan mungkin sama Allah gitu. Karena emang sebelumnya Pak, kita tuh dari Pak pengacara juga udah mencoba untuk menyuratkan gitu Pak kepada ada di Kapolsek, Kapolres bertemu. Kemudian kita menjalankan propam juga tentang peradilan ini gitu Pak, tentang kasus ini. Terus juga kita udah tembusannya dari Komnas HAM Pak. Pas menyurati itu memang semuanya nggak ada respon. Belum ada respon karena ya kita juga maklum sih ya, kan namanya mereka mungkin banyak pekerjaan. Jadi untuk mendapatkan surat kan untuk merespon surat kita kan agak susah, karena kan yang kami percaya yang masuk ke mereka kan nggak akan 1-2 orang gitu kan, nggak kita doang. Makanya alhamdulillah banget nih bisa ketemu Pak Jokowi, terus langsung tuh semuanya ada gitu langsung. Apa harapan Anda setelah ketemu Jokowi? Harapannya ya kami pengen banget om kami itu bisa keluar dan bebas. Iya, karena kan om kami juga tidak bersalah ya, maksudnya itu kan cuman menegur preman kan, ya wajar lah ya kalau menegur preman. Misalkan ada kegaduhan di ruang misalkan kita nih punya rumah di pekarangan kita ada kegaduhan, pasti kan kita otomatis untuk menegur atau enggak kan bertanya-tanya kan ada apa sih ini gitu kan. Katanya paman Anda mengeroyok pedagang. Benar mengeroyok pedagang. Ya itu mah benar. Mengeroyok preman. Atau sekarang gini Pak, masa om kami seorang
nih om kita kan disangka mengeroyok preman. Masa iya seorang nih korbannya 2 orang. Sekarang di sini yang dikeroyok siapa? Om kami apa preman? Masa korbannya 2 om kami 1? Kan Kalau pengeroyokan aneh. juga Pak, pasti lebih dari 1 orang dong Pak. Ini udah 3 bulan di sejak om kami ditahan, hanya om kami saja yang jadi pengeroyokan itu Pak, jadi tersangkanya. Sedangkan korbannya ada 2 gitu Pak. Kalau mengeroyok kan berarti pelakunya lebih dari Lebih satu. dari Iya. 1. Sementara Korbannya saya ini yang- kebalikannya, korbannya ada 2, Ini pelakunya ada korbannya 1 ada 2. Pak. jadi Dari pelaku situ aja. ada 2, Heeh. yang dilaporkan satu. Satu. Dilaporkannya Tapi yang karena dilaporkan pengeroyokan. adalah pengeroyokan. Iya, kan gitu, aneh Pak, Pak. yang jadi Jadi anehnya kita tuh. bingung kan. Ini yang dikeroyok siapa sebenarnya? Om saya kali Apakah- ya salah iya. bikin laporan. Kebalik ya? Iya, harusnya kebalik. Pak. Iya, iya. Nah, katanya Anda berdua ini juga mahasiswa, selain kuliah juga membantu paman Anda jualan. Benar nggak sih? Bapak Iya, kita betul. jualan, betul Pak. Betul. Membagi Waktunya seperti apa? Jadi tuh dari pagi, kita kan bagian pagi ya Pak. Jadi dari pagi biasanya sampai sore fokus tuh jualan. Nanti dari sore kita ini belajar gitu. Jadi pas setelah Covid itu kita kalau saya tuh pindah ke kelas malam sengaja. Jadi biar fokus gitu, jualan fokus, bisa belajar juga fokus. Kuliah di mana? Kalau saya di Unida Semester berapa sekarang? semester 8 sekarang. Oh, bentar lagi dong. Iya, Iya. lagi proses penyusunan skripsi sih. Kang Rahman? Kalau saya sih ngebagi waktunya, kita kan Pak karena online gini untuk kita fleksibel dong Pak. Kuliahnya di mana? Kita alhamdulillah saya di PB Pak. Oh. Semester 4. Jadi di saat kita kuliah, oke kita kelas online, kita sambil belajar dulu Pak. Setelah jeda, kan kakak saya bagian malam nih. Jadi ada kakak dulu yang yang lainin jualan gitu Pak. Di saat udah ada kelasnya beres, kita bantu lagi jualan gitu. Jadi kita saling memanfaatkan waktu yang luang itu Pak. Karena emang jangkanya juga sekarang panjang dan juga fleksibel gitu Pak. Di ini IPB gitu. pilih jurusan apa? Ada Saya manajemen jurusan itu manajemen juga? agribisnis Pak. Oh, Manajemen kirain agribisnis. ada jurusan itu, jurusan jualan buah gitu. Jualan buah. Mungkin agribisnisnya itu Pak. Oh. Agribisnis kan masih nyambung tuh sama buah-buahan. Iya, iya. Iya Pak. Baik, ini kan video Anda ini cukup menjadi perhatian banyak orang, dan sampai hari ini masih banyak yang baca. Anda viral kemana-mana, dan banyak juga yang memberikan tanggapan yang justru berbeda dari pendapat Anda, pandangan Anda, baik itu polisian, dari kota, ya beberapa. Kita lihat video pernyataan dari Kapolres Bogor Kota yang menyatakan bahwa penanganan kasus ini sudah sesuai prosedur. Ayo kita simak sama-sama. Terkait dengan laporan masyarakat kepada Bapak Presiden kemarin pada saat kunjungan di Pasar Bogor, dan bersama kami juga hadir di sini adalah korban, ya, ini Andriansa, satu lagi Ade Agus Susanto Alo alias Komen. Dan hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 2.30, di mana pada saat itu korban, ya, yang sedang berjualan kemudian ditegur oleh tersangka, dalam hal ini adalah Ujang Sarjana. Kemudian tidak terima, Ujang ini kemudian melakukan pengeroyokan, kekerasan bersama terhadap kedua korban ini. Kami melaksanakan penyidikan berdasarkan fakta dan laporan.